Setelah membentuk koalisi, akhirnya Partai Gerindra dan PKB sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2024, meskipun pernah gagal dalam pencalonan sebelumnya. Lalu bagaimana peluang koalisi dan PKB dan juga Gerindra dalam pemenangan Prabowo Subianto di 2024? Sudah terhubung bersama saya melalui via Zoom. Ada Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Apa kabar, Cak? Kabar baik, Pak Ishak. Alhamdulillah. Gimana, Kemudian Pak juga Bakir? ada Bakir Ihsan dari pengamat politik UIN. Apa kabar, Bang Bakir? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat ya. Saya ke Cak Jazil dulu. Cak, ini kemarin koalisi Gerindra dan juga PKB sudah mendeklarasikan terkait dengan siapa capres 2024 nih ya, Cak ya. Meskipun sudah gagal 3 kali dan ini sama-sama kuat nih, Prabowo dan juga Cak Imin begitu ya. Apa nih yang keputusan akhirnya koalisi Gerindra dan PKB ini mengajukan Prabowo lagi menjadi capres? Ada siapa ini? Iya, Halo? untuk Cak Jazil silakan. Ya, jadi PKB dengan Gerindra sudah menandatangani fakta koalisi atau piagam kerjasama. Mhm. Nah, kejadian ini belum pernah terjadi pada 3 atau 4 kali pilpres sebelumnya. Posisi PKB dan Gerindra selalu di pihak yang berseberangan. Mhm. Nah, namun kubu PKB selalu di kubu yang menang. Mhm. Nah, ini pertemuan PKB dan Gerindra ini banyak diharapkan orang karena di situ ada 2 kutub yang saling melengkapi. Satu kutub nasionalis, satu kutub agamis atau religius atau santai. Oke, masih terhubung bersama kita di sini. Oke, tampaknya masih ada gangguan teknis. Saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu. Bang Ihsan? Oke, silakan Cak, lanjutkan Cak. Dari sisi figur jelas, meskipun di fakta kerjasama terkait calon presiden dan wakil presiden dimandatkan kepada kedua ketua umum, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Oke. Kami sudah jelas tidak akan keluar dari 2 nama itu. Baik. Yang ketiga, kombinasinya sudah lengkap. Yang tua muda, nasionalis religius, panglima TNI, panglima santri. Secara geografis, Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Pak Muhaimin kuat di Jawa Timur. Ini sebenarnya pasangan yang menurut saya lengkap. Tetapi sekali lagi, posisi PKB dan Gerindra sampai hari ini adalah mitra sejajar. Sebelum nanti diputuskan siapa presiden dan calon wakil presidennya. Sebab PKB memberikan mandat agar Pak Muhaimin atau Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Gerindra demikian juga memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden. Jadi hari ini koalisi PKB dengan Gerindra sama-sama masih menentukan presidennya. PKB punya presiden, Pak Prabowo punya. Oke. Berarti ini dalam artian memang belum dalam bentuk final begitu ya, Cak ya? Di mandat calon presiden. Ya, kalau untuk jadi presiden dua-duanya mau. Ya. Tapi untuk menjadi calon presiden, wakil presiden perlu didiskusikan. Oke, berarti ini dalam artian belum final dan nanti bisa akan berubah nanti ketika akan mendekati nanti, bisa jadi? Tidak akan keluar dari 2 nama. Oke. Yang jelas koalisi ini tidak akan berubah. Sekarang tinggal penentuan presiden dan calon presiden. Karena waktunya masih panjang, semua kemungkinan bisa terjadi. Ya. Nah, tetapi koalisi kerjasama itu faktanya sudah diteken. Tinggal hanya menentukan siapa presiden dan calon presiden. Kedua partai punya calonnya masing-masing. Oke, baik. Saya ke Bang. Kembali itu kita juga membuka
komunikasi bergabungnya partai lain. Baik, saya ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, melihat paparan dari Cak Jazilul ini, apa nih yang Anda lihat? Apakah peluang Gerindra dan PKB akan semakin terbuka di 2024, Bang? Iya, pertama yang ingin saya soroti adalah Caimin dan Prabowo-nya. Caimin ini sudah berapa kali juga didorong untuk menjadi calon presiden ya. Saya kira ini langkah penting untuk dilakukan oleh partai karena ketua umum partai politik itu sejatinya adalah kader terbaik. Dia dipilih oleh partai untuk memimpin partai. Nah, karena itu sejatinya yang dimunculkan sebagai calon presiden oleh masing-masing partai politik adalah ketua umumnya. Karena inilah kader terbaik. Bahwa kemudian kalah atau menang itu kan proses pendidikan jangka panjang yang kita ajarkan pada masyarakat bahwa rekrutmen kepemimpinan politik itu dilakukan secara serius oleh partai. Karena itu koalisi ini menurut saya Caimin dengan Prabowo walaupun nanti masih terbuka peluang kata Cak Jazil tadi, satu langkah penting ya untuk kemudian ke depannya partai politik betul-betul serius untuk menampilkan kader terbaiknya yang direpresentasikan oleh ketua umum untuk tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Karena partai politik itu kan layaknya miniatur negara di mana ada konflik kepentingan, ada keragaman dan lainnya. Kemampuan ketua umum selama berapa tahun, selama berapa periode itu adalah ujian bagaimana mereka menyelesaikan konflik-konflik di dalamnya. Baik. Dua-duanya sama-sama memiliki track record yang baik dan tadi Cak Jazilul juga bilang ini kondisinya bisa berubah ini karena masih lama juga ya di 2024. Tapi untuk penentuan seperti ini masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin akan bisa bergeser begitu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Cak Jazilul dan juga Bang Ihsan usai jeda yang satu ini tetaplah bersama kami di Newsroom.